Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Sandi Kurniawan dan Mbak Pila Delvia. Di sini kami akan mempraktikkan penggunaan media pembelajaran yang telah kami buat. Adapun materi pembelajaran terkait haji dan umroh, yaitu pada Madrasah Aliyah kelas 10. Di sini ada 4 sudah tampil. Yang pertama tujuan pembelajaran, materi, video, dan kuis. Langsung saja kita klik yang pertama, tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa tujuan, ada 6. Yang pertama menunjukkan contoh kerjasama dan tolong-menolong dalam pelaksanaan ibadah haji dengan benar, menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umroh dengan benar, mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang haji, menjelaskan hikmah pelaksanaan ibadah haji dengan baik. Kemudian lanjut ke materi pelajaran. Di sini terdapat 2 buah gambar. Kira-kira ini ibadah apa? Ya, sudah jelas ya, ini ibadah haji. Di sini ada gambar Ka'bah. Kemudian di mana dilaksanakan ibadah tersebut? Tentunya di Tanah Haram atau 2 kota suci ya, di Makkah dan Madinah. Ini bagian atau subbab pelajarannya. Haji dan umroh yang pertama terkait hukum dan syarat wajib haji, rukun haji dan umroh, wajib dan sunnah haji, macam-macam haji, tata cara pelaksanaan haji. Kemudian haji dan ketentuannya. Yang pertama pengertian. Haji berasal dari kata hajjah, artinya berziarah ke, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Secara istilah atau secara syar'an, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukum haji. Hukumnya adalah fardu ain atau wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ali Imran ayat 97. Adapun sabda Rasulullah terkait ibadah haji, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawwu. Haji yang wajib itu hanya sekali. Barang siapa melakukan lebih dari sekali, maka yang selanjutnya adalah sunnah. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Al-Hakim. Oke, next. Adapun syarat wajib haji. Di sini ada 5. Yang pertama beragama Islam, berakal, baligh, merdeka, kuasa atau mampu. Kemudian rukun haji. Di sini ada 6. Ihram atau berniat, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Tahallul itu mencukur rambut minimal 3 helai. Tertib yaitu mendahulukan yang semestinya. Oke, selanjutnya
Wajib haji. Ada perbedaan antara syarat dan wajib haji. Kalau syarat, bila ditinggalkan, maka haji seseorang tidak sah. Namun bila wajib haji, apabila ditinggalkan, hajinya tetap sah, namun dia harus membayar dam atau denda. Wajib haji diantaranya berihram sesuai mikotnya, bermalam di Muzdalifah, bermalam atau mabit di Mina, melontar jumroh Aqobah, melontar jumroh ula wusto Aqobah, menjauhkan diri dari muharramat ihram dan tawaf wada. Keenam, macam-macam haji, macam-macam manasik haji atau tata cara pelaksanaannya. Di sini ada 3. Yang pertama haji ifrad, atau mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh, dan keduanya dilaksanakan secara terpisah. Haji tamattu, mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan umroh daripada haji, umroh dilakukan pada musim haji. Haji qiran, mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Jadi amalannya satu tetapi dengan 2 niat, yaitu haji dan umroh. Mikot haji, mikot artinya tempat, waktu. Mikot artinya waktu dan dapat juga berarti tempat. Mikot ada 2, ada mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani itu waktu tadi ya. Mulai dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji tanggal 10 Zulhijjah. Mikot zamani yaitu tempat memulai ihram bagi orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Di antara mikotnya rumah masing-masing bagi penduduk Makkah. Kemudian ada Zulhulaifah, Juhfah, Qornul Manzil, Yalamlam, Zatu Irkin. Dan negeri masing-masing bagi penduduk yang berada di antara kota Makkah dan mikot tersebut di atas. Selanjutnya adalah muharramat haji dan denda atau dam. Muharramat haji adalah perbuatan yang dilarang selama mengerjakan ibadah haji. Di antaranya, senggama dan pendahuluannya, memakai pakaian yang berjahit, mengenakan cadar, memakai harum-haruman serta minyak rambut, menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat, melangsungkan akad nikah, baik bagi dirinya atau menikahkan orang lain, memotong rambut atau kuku, sengaja memburu atau membunuh binatang darat, atau memakan hasil buruan. Dam atau denda. Dam dari segi bahasa artinya darah. Artinya mengalirkan darah, yaitu menyembelih ternak, kambing, unta, atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Sebab-sebab dam. Yang pertama bersenggama dalam keadaan ihram, kemudian berburu atau membunuh binatang buruan, mengerjakan salah satu dari larangan berikut, mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, minyak rambut, dan seterusnya, melaksanakan haji dengan cara tamattu atau qiran, meninggalkan salah satu wajib haji. Contohnya ihram dari mikot, melontar jumroh, atau bermalam di Muzdalifah, dan seterusnya. Yang selanjutnya sunnah haji, diantaranya membaca talbiyah dengan suara nyaring, baik laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Membaca talbiyah disunnahkan ketika naik dan turun kendaraan, melaksanakan tawaf kudum atau tawaf tahiyah penghormatan bagi Ka'bah ketika baru sampai sebagai penghormatan bagi Ka'bah, kemudian membaca sholawat dan doa setelah bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, tata cara melaksanakan ibadah haji. Yang pertama ihram atau niat dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Adapun niat di dalam hati ya, lafaznya saya niat haji dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Itu diucapkan di dalam hati. Wukuf di padang Arafah hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar. Inilah inti dan kunci ibadah haji, wukuf di Arafah. Kemudian mabit atau bermalam di Muzdalifah
melempar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah, tawaf ifadah, ketentuannya menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, Ka'bah berada di sebelah kiri selama tawaf, dan seterusnya. Kemudian mengerjakan sa'i, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah sebanyak 7 kali, tahalul, menggunting rambut paling sedikit 3 helai, dan disunahkan dicukur seluruhnya bagi pria. Umroh, pengertiannya hampir sama, yaitu ziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Umroh hukumnya wajib sebagaimana haji ya, bagi yang mampu. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Baqarah ayat 196. Umroh wajib dilaksanakan 1 kali seumur hidup sebagaimana haji. Umroh boleh dikerjakan kapan saja, namun yang paling utama adalah ketika bulan Ramadan. Syarat, rukun, dan wajib umroh. Syarat umroh sama dengan syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umroh agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umroh meliputi ihram, tauniyat, tawaf, sa'i, mencukur rambut. Wajib umroh hanya ada 2, yaitu berihram dari miqat, kemudian menjauhkan diri dari muharramat umroh, yang hampir sama dengan muharramat haji. Kemudian miqat zamani umroh sepanjang tahun, artinya tidak ada waktu tertentu, jadi bisa dilakukan kapan saja. Miqat makani umroh pada dasarnya sama dengan miqat makani haji, tetapi bagi orang yang tinggal di Makkah, miqatnya adalah di luar kota Makkah. Di antaranya Tan'im, Ji'ranah, dan Hudaibiyah. Prosedur pelaksanaan haji di Indonesia. Dari tahun ke tahun, minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat. Terkait ibadah haji dan umroh, telah lahir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 99 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kemudian di bawah koordinasi Menteri Agama telah diatur proses pelaksanaan haji dalam buku Pedoman Perjalanan Haji yang berisi tentang, diantaranya tentang persiapan, mulai dari pendaftaran, pengelompokan, bimbingan 1, bimbingan 2, kemudian pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya ada pemberangkatan, mulai persiapan pemberangkatan berupa persiapan mental, spiritual, dan material, pemberangkatan sejak dari rumah sampai dengan asrama haji embarkasi. Dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan doa di asrama haji embarkasi, kemudian di pesawat. 3. Kegiatan di Arab Saudi, mulai dari turun pesawat di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah. Kegiatan selama pelaksanaan ibadah haji diatur oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Yang terakhir, pemulangan. Setelah ibadah haji selesai dilaksanakan, jamaah berangsur akan pulang ke tanah air. Hikmah haji dan umroh. Dalam ibadah haji dan umroh terkandung hikmah yang besar. Di antara hikmah tersebut adalah bagi orang yang melaksanakan, di antaranya dapat mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji seakan pengalaman ibadah, sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga, menstabilkan fisik dan mental, menumbuhkan semangat berkorban, mengenal tempat-tempat yang bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak, seperti Ka'bah, Bukit Sofa dan Marwah, Sumur Zam-Zam, Padang Arafah, dan lain-lain. Kemudian hikmah bagi umat Islam secara keseluruhan, ibadah haji dan umroh merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai ajang mempererat persaudaraan ukhuwah Islamiyah antar sesama umat muslim di berbagai penjuru dunia.
Kemudian, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Peristiwa yang hanya setahun sekali ini dapat pula dijadikan sarana dan evaluasi sejauh mana dakwah Islam tersebar dan dijalankan oleh umat Islam sedunia. Dengan memahami ajaran Islam mengenai haji dan umroh, maka seharusnya seorang muslim memiliki sikap sebagai berikut. Membiasakan diri gemar menabung untuk bekal ibadah, taat kepada kedua orang tua sebagai wujud berbakti kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah, saling menyayangi sesama umat Islam dan menghindari permusuhan, saling tolong-menolong dan berani berkorban demi kebenaran. Yang terakhir, dalam materi pelajaran ada sebuah hadis terkait haji dan umrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita kembali ke menu ya. Kita akan lanjut ke video pembelajaran. إذ نادى ربه نداء خفيا وقبائل لتعارفوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر عني أنا الغفور الرحيم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله Oke,
Baiklah, kita baru saja menyaksikan sedikit video terkait ibadah haji dan umroh. Yang selanjutnya kita beranjak ke kuis pembelajaran. Di sini ada beberapa soal untuk menguji kompetensi, di antaranya jelaskan pengertian haji menurut arti bahasa dan menurut syar'i. 2. Sebutkan syarat wajib haji dan umroh bagi yang melaksanakannya. Jelaskan pengertian mampu dalam syarat wajib haji. Kemudian ada soal cerita sedikit. Irfan yang sudah selesai menunaikan haji tiba-tiba marah karena namanya tidak diberi tambahan haji. Bagaimana menurut pendapat kalian? Hafalkan dan tuliskan bacaan talbiyah berikut artinya. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba kuis dengan menggunakan media Kahoot terkait materi haji dan umroh. Oke, baiklah, di sini sudah keluar pinnya, kita masukkan menggunakan HP kita, yaitu 504 599 5994. Enter. Ya, di sini kita masukkan nama kita. Sudah tampil. Kita ganti tampilannya. Ini sebagai percobaan ya. Kita mulai kuisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuis materi haji dan umroh. Apa pengertian haji menurut istilah? Yang biru, menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya benar atau salah, beragama Islam, berakal, baligh, merdeka, kuasa atau mampu merupakan syarat wajib haji dan umroh. Benar atau salah? Ya, benar ya. Jawabannya benar. Yang biru. Oke, soal selanjutnya. Bagaimana pengertian mampu dalam syarat wajib haji? Waktunya 20 detik ya. Ya. Mampu dalam harta kesehatan maupun aman dalam perjalanan. Yang hijau, jawaban benar. Ya, soal selanjutnya. Berikut ini merupakan hikmah haji dan umroh kecuali berarti yang bukan ya. Kecuali meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini lebih cenderung ke hikmah puasa. Oke. Soal yang terakhir, benar atau salah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, bukan bacaan talbiyah. Benar atau salah? Salah. Karena labbaik Allahumma labbaik adalah bacaan talbiyah. Ini karena yang ikut hanya satu orang, jadi
tidak tampil, juara ketiga dan keduanya. Ini sebagai simulasi saja. Ini akan lebih seru bila diterapkan di kelas ya. Oke, next. Kuisnya selesai. Kita kembali lagi ke materi kita. Yaitu ya. Sudah sebenarnya. Dan ini barusan saja kita menggunakan media Kahoot. Adapun referensinya dari buku Fikih MA kelas 10 cetakan tahun 2020. Ya. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.